Suka ada. Jangan ibu, ini bukan LKPD. Ibu yang tadi yang namanya LKPD artinya apa? Kalau disuruh langsung, terus akhirnya gimana? Penggunaan LKPD ini penarikannya juga harus kita sesuaikan. Jangan-jangan nanti dia sambil lari-lari sambil gerak, oh ada petunjuk. Oh, kata ibu guru nanti kita habis ini langsung duduk nanti di belakang Ibu Endang, silahkan Ibu Endang perkenalkan diri dulu. Ini yang akan terus mendampingi, nanti ada Bapak Ibu yang lain juga akan mendampingi Bapak Ibu semua. Jadi di sini kita ada 6 Bapak Ibu. Jadi berenam ini saya Supriyatna, nanti ada Ibu Tatnan, ada Ibu Endang, di belakang ada Ibu Rosinar, ada Ibu Indah dan Pak Engga. Nah ini akan nanti bersama kita dalam kegiatan hari ini. Moga-moga kegiatan hari ini akan ada manfaatnya. Ibu berdosa kalau tidak ada manfaatnya karena sudah mengalahkan anak-anak untuk libur hari ini. Iya. Di samping itu juga keluarga ditinggalkan sahaja. Nanti kalau tidak ada manfaat, besar kita dituntut sama anak kita di akhirat. Katanya yang pernah akhirat. Nah, jadi kegiatan kita ini ya Bapak Ibu, yang pertama tadi sudah pasti perkenalkan. Nah, yang kedua sekarang Ibu Bapak harus memperkenalkan. Cuman kan kalau memperkenalkan satu-satu keburu diukur nanti. Jadi perkenalannya itu Bapak Ibu hanya mengisi ini ya. Ya, Bu Endang 2, Pak Pri 2. Jadi isi apa yang diisi Bu Endang? Ambil satu. Yang disukai. Iya. Boleh ya? Iya. Tempat bertugas SD anak-anak yang di bawah nomor HP-nya. Iya. Kalau ada yang alamat emailnya ada boleh kita pakai alamat email. Ya. Yang di sini ini ya. Jelas ya, nama, asal sekolah, nomor HP, tanggal lahir dulu tadi ya. Tanggal lahir. Ya, jadi perkenalannya kita cepat Ibu. Dan nanti Ibu akan dibikin grup oleh Ibu Endang. Jadi komunikasi kita jangan putus hanya hari ini saja Ibu. Iya, siapa tahu nanti Ibu punya ada masalah di kelas bisa nanya dalam grup, sesama grup bisa tanya. Jadi kita berkelanjutan. Moga-moga kalau ada umur, ada lanjutan tugas tahun depan kalau ketemu lagi kan kita satu grup Bu Endang ya. Nah, mudah-mudahan namanya niat baik udah dicatat sama Yang Maha Kuasa kebaikan. Nah, kalau sudah dikumpul sama Pak Pri sama Bu Endang. Nama, langsung aja namanya, tanggal lahir, nomor HP, alamat sekolah. Nama, alamat sekolahnya di SD mana asalnya. Iya, terus tanggal lahir boleh ya Bu Endang ya? Tanggal lahir dulu. Boleh ya. Nomor HP, kalau ada emailnya. Nah, ini Ibu Ros yang akan mendampingi kita juga di sini. Ada Ibu Evita. Ibu Evita. Ini Ibu bangga di sini. Ibu Ros. Masih ada yang belum? Ada. Kita berarti 5, 10, 15, kita 20. Nah, lengkap beda kita 20. Sini Pak dikumpul di sini aja. Ya nanti kita masukkan ke grup WA.
Sudah Ibu? Sudah? Bang, nggak usah bagus-bagus tulisan. Mudah-mudahan nanti Ibu dalam satu minggu, kalau insya Allah tahun depan kita ada bisa silaturahmi, kita udah punya grup. Ya, baik. Untuk kegiatannya, Pak Pri uraikan dulu ya yang kita lakukan lah. Dari jam sekarang jam 10 lewat 14 menit sampai nanti mudah-mudahan jangan sampai jam 4 selesai. Moga-moga ya kalau selesai lewat dikit 5 menit 10 menit wajar ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Nomor Bu Haji Nah, Bapak Ibu, jadi langkah kita itu kegiatan kita ya akan punya satu produknya itu bentuk laporan penelitian tindakan kelas. Nah ini yang masih samar-samar, masih belum paham tentang penelitian, karena kalau nanti Bapak Ibu naik mau mengurus kepangkatan wajib ada laporan untuk penelitian. Ya kasihan tuh Bapak Ibu yang udah puluhan tahun nggak naik-naik gara-gara penelitian itu. Nah sekarang moga-moga penelitian tindakan kelas ini sebagai produk kita. Nah tadi oleh Pak Dekan dikatakan kita jangan satu bagian gitu loh. Jadi jangan seperti di pabrik itu ya konveksi cuma yang gunting kancing, gunting dia buang benang aja. Umur itu cuma bisanya buang benang aja itu. Nah yang cuma bikin lubang kaki ya jangan. Tapi harus bisa ya kalau buat baju yang utuh, buat sampai ya bisa celana yang bagus Ibu ya, yang profesional. Jadi dengan pesan Pak Dekan tadi sebenarnya jadi tidak ada ide seperti itu. Tapi alhamdulillah semalam dengan Bu Endang, dengan Bu Evita, dengan Ibu Rot, Bapak Ibu jangan kasih tugas yang banyak. Kasihan insya Allah tugas sedikit aja nggak dilaksanakan. Bapak sudah hafal. Ya hafal banget sama Ibu. Karena Bapak juga begitu. Ya, nah jadi kita Ibu nanti cuma cukup satu tugas saja. Nah tugasnya itu nanti Ibu akan membuat satu penelitian di sekolah. Dan bagaimana teknis penelitian ini kan nanti ada Bu Endang yang akan menguraikan mulai dari konsepnya, pelaksanaannya itu khusus untuk sesuai dengan tugasnya menyajikan terkait dengan penelitian tindakan kelas. Nah penelitian tindakan kelas ini ada permasalahan-permasalahan yang bermacam kan? Ada masalah kependidikan, masalah psikologi anak. Nanti ada Bu Evita yang akan mengungkapkan apa-apa permasalahan yang nanti kita harus pecahkan, harus kita perbaiki. Nah itu nanti ada Ibu Evita, psikologi, yang nanti Ibu Bapak tuh sering dipecahkan. Nah contoh kecil aja Ibu. Kenapa sih anak disuruh diem nggak mau diem, suruh duduk nggak mau duduk? Nah, itu kan jadi masalah. Padahal jangan-jangan ibu waktu punya bayi itu anaknya itu dari cuma bisa duduk langsung jalan kan, nggak pernah ngerondang, itu masalah. Iya seperti cucu papi juga gitu, nggak bisa ngerondang waktu umur TK itu. Kan masalah, nanti bisa nanya tuh kayak kita hal nanti bisa jadi masalah ya kalau di SD bisa jadi kita pecahkan sama-sama. Tapi itu kasus ya. Tapi kalau yang PTK kita kelas yang bermasalah. Jadi jangan kasus per kasus. Nantilah Bu Endang yang akan lebih mendalam tentang PTK ini. Ya, jadi ada Bu Endang, ada Ibu Evita, termasuk nanti bagaimana obat untuk memecahkan permasalahan ini. Apa dengan permainan, apa dengan metode, apa dengan ada Ibu Ros. Tapi Ibu Ros kan nggak luas menguraikan, cukup satu aja tentang bagaimana teknik untuk misalnya olahraga untuk bermain. Itu satu contoh. Nah,
Nah kalau untuk IPA nanti mungkin Pak Pri. Nah Pak Pri juga kan IPA itu permasalahan banyak untuk Bapak Ibu. Permasalahan apa sih? Kalau neliti untuk Bapak butuh apa? Butuh perangkat, perencanaan. Ibu kalau penelitian nggak bisa bikin perencanaan, nggak bisa neliti. Nah perencanaan banyak. Tahu lah kalau sekarang ini Pak Pri ajarin sih 1 semester cukupnya. Sebentar ini berapa menit Pak Pri dapat? Tapi nggak akan mengungkapkan satu perangkat secara keseluruhan. Cukup satu model perangkat yang terkait dengan ini, terkait dengan bahan aja atau nanti mungkin lembar kerja. Pak Pri mungkin lebih suka lembar kerja. Kenapa lembar kerja? Karena banyak sama konsep dengan lembar kerja. Nah ini dari Pak Pri. Nanti Ibu Evita kaitan dengan psikologi kan banyak ya. Kemudian Ibu Evita akan memanfaatkan, memfokuskan masalahnya sedikit saja biar itu contoh ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu yang membanggakan. Nah nanti ada lagi Ibu Dinda, Ibu Pak Engga yang nanti Pak Engga di sana itu terkait dengan masalah seni. Karena Bapak Ibu juga sulit ngajar seni. Boleh ngajar Pak, nyanyi juga nggak bisa. Nyanyinya dangdut mulu. Nah, itu jadi masalah nanti Pak Engga. Nah, dengan bergabungnya Pak Pri, Bu Evita, Bu Endang, Bu Rosina, Pak Engga, Bu Dinda, nanti Ibu Bapak akan melakukan apa? Yang terkait dengan ya Pak Pri saya masalah seni, masalah iya Pak Pri masalah pendidikan ini saya punya anak-anak kok satu kelas kok begini ya ininya. Nah silakan Ibu ambil satu masalah dan masalah itu silakan lakukan perbaikan. Nah jenis perbaikan tidak harus seperti Ibu Ros yang Ibu sampaikan harus dengan cara ini, tapi dengan berbagai cara. Kalau Ibu dengan satu cara kan, nah nanti Ibu berbagai cara. Nah untuk melakukan penelitian ini kan harus apa? Membuat rancangan, membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran sangat banyak. Pak Pri bilang kalau belajar itu butuh 1 semester. Tapi hanya untuk hari ini di beberapa menit saja cukup Pak Pri yang ambil permasalahan terkait dengan lembar kerja. Nah nanti Pak Pri kasih makalahnya. Cuma kalau sekarang dikasih masalah Bapak lihat sama Senek. Maka dia makalahnya nggak Pak Pri kasih dulu. Udah silakan Senek aja dulu. Gitu. Nah, jadi tadi Pak duluan sama pembagi Senek sama pembagian makalah. Ternyata pembagian makalah kalah jadi nanti aja lah Seneknya dulu dilurusnya. Nah, masalah Pak Pri itu masalah lembar kerja. Ini lembar kerja jadi masalah loh. Apa saja sih masalahnya nih? Masalahnya ini. Jadi nanti ini untuk ujian khusus ya. Nah ini yang terkait dengan Pak Pri kaitan dengan penyusunan lembar kerja. Nah belajar nulis lah nggak apa-apa. Ya, ini Ibu nulisnya serius, percis anak Ibu yang pura-pura rajin nulis gitu. Udah nggak usah nulis Ibu, nanti ada makalah Pak Pri. Ya Ibu mah nonton sambil Senek lah gitu. Ya Senek nonton. Nah, jadi penyusunan LKPD berbasis masalah atau berbasis proyek. Pak Pri ambilnya berbasis proyek. Kenapa sih berbasis proyek? Karena LKS itu banyak ragamnya. Banyak ragamnya gitu. Jadi Pak Pri ambil satu ragam aja, ya kecil aja. Ini kan untuk contoh saja gitu. Nah, di sekolah dasar cuma harusnya itu di kelas 4 khusus. Karena di sini kan di kelas 4 khusus sedikit ternyata yang masuk bukan di kelas 4 saja. Makanya Pak Pri hapus kelas 4-nya. Pelajaran IPAS saja. Oh ternyata IPAS itu di kelas 1, kelas 2, kelas... Nggak ada Pak Pri. Ada. Cuma tidak secara eksplisit. Ada di dalam pembelajaran bahasa, ada di dalam kegiatan olahraga, ada include di dalam cuman terintegrasi ya Ibu ya. Nah, cuma yang jadi masalah Pak Pri nggak akan bahas itu semua. Pak Pri cuma mau bahas tentang lembar kerja yang insya Allah Bapak Ibu tahu mau Pak Pri sadarkan deh, selama ini lembar kerjanya banyak yang salah. Apa sih yang salah nih? Yang salahnya ini Pak Pri sama Pak Juliusnya itu sedang sibuk ngurus yang lain. Jadi ini kita harus tahu dulu pengertiannya. Pengertian lembar kerja itu apa sih? Nah ini panjang. Nanti di makalah Pak Pri ada udah dicatat lah. Pak Pri kasih. Karena kalau Pak Pri kasih sekarang kan kapal dia sama Senek. Alhamdulillah. Udah ada tidak usah nulis gitu. dan fotokopinya ada pas 20. Alhamdulillah.
Insya Allah ibu 2 hari juga bisa. Itu kan cuma contoh. Nah nanti ibu kalau untuk kepangkatan, untuk apa kan lain-lain. Kali itu kan cuma untuk ya inilah bahwa ibu udah paham konsepnya, udah paham prosesnya. Iya. Jangan ibu kasihan kalau peneliti itu yang mahasiswa Papri aja 1 semester nggak kelar. Kalau cuma seminggu sih, salah cuma gambaran kasarnya ya ibu ya. Karena dari teori itu bisa 3 minggu itu nggak dapat apa-apa. Waalaikumsalam. Ini kelasnya Ibu. kalau ada kelas kalau di sini ada kelas di Kepala sekolah ada? Tidak ada ibu. Tidak ada. Ya. Sampai di mana tadi Pak Pri? Itu nanyanya bukan ngetes, emang nggak tahu kan? Nah, jadi masalahnya itu, jadi ibu hanya nanti coba lakukan simulasi penelitian yang nanti diungkapkan oleh ibu Ella. Gimana sih caranya, obatnya, penyakit apa sih yang obati, apa sih yang dilaksanakan, termasuk rancangannya seperti apa sih. Nah rancangan seperti apa, tapi cuma 1 ini aja, NKPD saja. Kan rancangan banyak, ada RPP, ada nanti media, ada evaluasi, macam-macam ya Pak ya. Nah Pak Tri kalau itu Pak Tri sampaikan nggak mungkin lah, karena waktu terbatas. Jadi Pak Tri hanya menyampaikan tentang LKPD. Nah LKPD ini dari sekian kata banyak itu kuncinya cuma 1 atau 2 kunci. Jadi LKPD itu artinya suruhan, arahan, perintah. Jadi kalau suruhan itu bahasa harusnya perintah. Jadi bapak ibu itu mau memerintahkan ke anak-anak. Ya, ibu suka perintah anak-anak kan? Itu berarti pemerintah, cuma bukan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, ya pemerintah kelas. Nah, tapi kan perintah kadang-kadang nggak nyambung ibu. Disuruh apa? Disampaikan apa? Makanya kadang-kadang ngomel dulu. Ada yang ibu guru dari jam 7 ngomel sampai jam 12. Itu bukan anaknya yang salah, ibunya merintahnya gimana sih salah gitu. Udah salah sendiri, marah-marah sendiri. Malu-maluin aja. Nah jangan sampai salah perintah. Biar salah perintah itu kita nanti bikin LKPD. Kesalahan-kesalahan dalam menyusun LKPD Bapak Ibu. Yang pertama yang pakai pengalaman itu ini satu pengalaman Pak Pri. Jadi kalau bikin LKPD itu pada bikin nilai. Itu LKPD-nya itu pada ada kotak nilai. Iya. Ada nilai. Iya lagi. Berarti salah. Suka ada. Jangan ibu. Ini bukan LKPD. Ibu yang tadi yang namanya LKPD artinya apa? Suruhan. Ibu nyuruh dinilai. Nilai nyuruh sendiri. Produk apa itu? Contoh LKPD di bawahnya suka ada penilaian. Iya ibu tuh makanya Pak digambarkan. Iya. Nah ini satu jangan ikuti yang salah Pak itu. Iya. Nanti itu sesat itu nanti menyesatkan ya Pak. Iya. Jadi kalau namanya suruhan sama kan nilai kan suruhan. Oh Pak Pri nanti kemana anak-anak mau saya nilai itu namanya lembar penilaian. Jadi lembar penilaian sama lembar kerja beda. Lembar evaluasi ada. Loh Pak, nanti gimana anak-anak mau melaksanakan benar atau salah? Nanti lembar penilaian namanya lembar observasi. Lembar sumatif. Jadi mau bisa ngerjakan atau tidak. Nah, jadi kalau masih ada guru yang bikin LKPD terus ada format penilaian, ya tahu Pak Brinda nggak bener orang. Hapuskan itu ya. Tapi Pak, Bu, saya kan suruh beli sama pengawas itu LKPD. Ini loh, di dalamnya ada pilihan ganda. Ya kan LKPD ini. Nah, mungkin jangan kasih nama LKPD lah. Itu mungkin lembar latihan, lembar evaluasi, atau lembar pengayaan itu ya. Jadi konsepnya harus bagus. Ini yang pertama nih, salah. Terus yang kedua salahnya itu nih. Salahnya lagi. Kita lihat ya yang kedua di sini.
Nih, ayo, pada sadar nggak? Salahnya kenapa? Terpisah dari kegiatan. Ibu bapak ngejelasin, nah. Ayo udah cukup. Sekarang ibu kerjakan LKPD ya. Nah, ada yang begitu. Ibunya pada ngopi di luar, pada makan bakso. Anak-anak pada ngapain Pak Pri? Pada ngerjain LKPD Pak. Udah ngaco ibu itu. Itu hal yang ngaco. Ibu nggak nyuruh, nggak tanggung jawab, tinggal. Ada lah udah begitu, cuman bukan di Garut. Sana di luar, orang kasar. Tidak jauh berbeda. Awas kalau yang seperti ini ibu udah salah. LKPD itu bukan sesuatu yang terpisah dari kegiatan inti, kegiatan pembelajaran. Dia itu bukan kegiatan yang ada dalam kegiatan inti. Jadi kalau Bapak Ibu kegiatan intinya itu contohnya ya, setelah mengenal benda ini, siswa dapat mengamati setelah ini. Terus yang terakhir, siswa mengerjakan LKPD. Berarti kan selesai Ibu. Udah anak-anak sekarang tugasnya LKPD. Itu nggak benar itu. Ya benar. Karena LKPD terpisah dari kegiatan. Harusnya waktu anak-anak bagaimana siswa itu mengenal benda-benda hidup, benda mati. Nah berarti waktu benda hidup, benda mati gimana? Anak-anak kan disuruh kan? Ayo anak-anak, kamu sekarang mengamati benda-benda yang ada di sekitar kelas dan di luar kelas untuk melihat mana-mana benda mati dan benda hidup. Suruhannya gitu kan? Nanti kalau ibu suruh pakai ucapan, nanti anak-anak ingat nggak? Insya Allah ibu teriak-teriak terusnya udah besar kan? Teriak-teriak terus kan? Nah kadang-kadang jus juga habis 2 botol kan? 2 gelas. Capek. Capek kan kalau nyuruh teriak-teriak terus kan? Udah teriak-teriak, anakku tadi ibu nyuruh apa ya? Ada yang gitu kan? Iya karena lupa orang. Cuma ayo anak-anak, hari ini kita lakukan pengamatan benda-benda yang ada di sekitar kelas kita, yang ada di luar kelas, mana benda yang termasuk benda hidup, mana yang benda mati. Ayo, siapkan beberapa alat tulis. Anak yang belakang, ibu nyuruh apa tadi ya? Lama-lama kan naik darah juga tuh si ibu. Tadinya tensinya 120, 80 normal, langsung jadi 160, 90. Kesal kan nanya lagi. Tadi kamu ngapain? Wah, langsung deh. Mulai ngotot deh. Padahal ibu sama suaminya di rumah anget nggak? Untung bisa ngomelin anak. Tapi di sini nggak ada apa-apa. Nggak ada yang itu. Itu sih cuma sandiwara. Yang jelas gimana? Kita sering marah karena kadang-kadang kita sendiri yang salah. Nah, kalau suruhan itu nanti misalnya ibu nggak mau berulang, ayo anak-anak, tulis ya kegiatan. Nah, tulis ya kegiatan itu artinya lembar kerja. Jadi persepsi lembar kerja itu tidak harus ibu cari tukang fotokopi, terusnya difotokopi dulu ya LKS-nya. Kebanyakan pada gitu kan. Kalau bukan fotokopi, bukan LKS, kata gitu kan. Nah, ini jadi masalah kita ini. Jadi kalau misalnya LKPD harus difotokopi, itu konsep yang salah. Enggak ibu, nanti ibu tekor, tadinya ekonominya nggak seberapa, mau fotokopi dulu udah. Tapi berantem sama suaminya. Duit difotokopi dulu. Honornya cuma segitu, yang honor. Ayo mau apa kalau gitu? Hati-hati. Jadi ibu konsepnya jangan salah. Jadi yang namanya LKPD boleh, ayo benar-benar. Kan ada kegiatan awal. Ada kegiatan awal kan ada persepsi, ada memotivasi, ada mengarahkan. Ini karena disuruh sama pelatihan, ayo kalau kita persepsi kita bikin yel-yel, percis militer angkatan laut. Enggak, yang namanya persepsi, yang namanya motivasi itu enggak harus yel-yel. Apa yang dia lakukan juga bisa ibu untuk LKPD. Ayo hari ini apa yang akan kita lakukan nanti kegiatan pembelajaran. Kamu catat. Nah kamu catat itu bisa lembar kerja. Tuh, jadi lembar kerja itu jangan ada persepsi bahwa harus fotokopi. Terus LKPD tidak diatur pemberian waktu. Nah ini
Nah, jadi sebelum ke sini yang kesalahan konsep Bapak Ibu ini, kalau Pak Pri ini nih nanti kesalahannya terkait ada yang berisi soal tadi udah jelas ya Bu ya. Nah, terus yang tadi terpisah dengan pembelajaran udah jelas ya? Nah, jangan terpisah dengan pembelajaran. Jadi kalau anak-anak itu ibu pakai masih kenal saintifik kan? Pendekatan saintifik. Nah, kalau pendekatan saintifik, yang pertama anak sudah mengamati, bahasa kita observasi. Apa yang diobservasi Ibu? Oh, Ibu belajar bagian-bagian tumbuhan. Oh, nanti anak-anak kita lihat bagian-bagian tumbuhan ya. Nah, kalau nanti Ibu misalnya butuh suruhan yang agak panjang biar tidak berulang, bikin aja LKS. Walaupun cuma 3-4 kalimat, sebenarnya LKS. Boleh. Nanti Ibu ininya sebelum kegiatan boleh waktu membuka pelajaran, kita absen ya, kita doa, ayo doa sama-sama. Ayo kegiatan apa yang kita lakukan hari ini. Udah nggak usah ada yel ya, itu nggak apa-apa. Ini tiap pagi yel ya loh. Ini angkatan laut sama angkatan darat. Ini kadang-kadang tembak apa tuh? Peluru ya Pak ya. Yel-yelnya hebat banget, mainan peluru mulu. Jangan harus seperti itu. Boleh Ibu jadi Bapak nanti ya anak-anak itu waktu awal kegiatan untuk memotivasi melakukan persepsi kegiatan apa yang dia lakukan itu bikin LKP dia. Oh, saya butuh loh Pak Bri, anak-anak mengamati apa yang diamati. Itu nanti ada benda daun apa itu, apa yang dilakukan. Ini. Oh, suruhannya terlalu panjang. Kalau suruhannya terlalu panjang, bikin LKP ini. Nah, berarti nanti LKPD itu masuk ke dalam kegiatan observasi. Gitu ya Bu ya. Observasi kan kegiatan ini M1 kan. Nah kegiatan yang keduanya berarti bertanya. Kan saintifik itu ya Bu ya. Masih kurikulum 2013. Nah berarti M2 nanti pertanyaannya apa sih? Nah pertanyaan untuk LKPD tidak butuh. Ya nggak usah. Cuma ayo siapa yang bisa nanya. Masa tulis apa yang bisa kamu tanya apa gitu. Jadi kalau suruhan itu yang sifatnya langsung dan bisa dikerjakan udah nggak bisa kita LKPD. Berarti LKPD observasi Bapak Ibu tarik dulu. Jadi jangan LKPD sembarangan. Ada cara menariknya. Jadi di sini bagaimana penggunaan waktunya. Nah jadi atur waktu kapan dikasih, kapan nanti suruh menyelesaikan, kapan dikumpul. Jangan-jangan satu hari ada M1, M2, M3 itu jangan-jangan satu kesatuan utuh suruhan dari M1 sampai M5. Jangan-jangan hanya M1 saja gitu ya Pak ya. Hanya observasi, nanti yang untuk membuktikan apa nggak butuh. Nah, dan LKPD sesuai dengan kebutuhan kita, suruhan kita. Jadi kalau nyuruhnya itu terlalu panjang, Ibu ya ilustrasinya Pak, kalau ada anak kita, tolong ya beli rokok ke warung. Nanti pulang dari warung kan ke rumah Pak RT ya. Nanti sama Pak RT bilang nggak ada surat ini, nanti diambil ya. Nah, nanti dari Pak RT kalau bisa sih mampir dulu deh ke tukang ketoprak. Nah Ibu, anak-anak kasihan kalau disuruh begitu. Belum sampai Pak RT udah kesambung lupa. Tadi Mama ngapain? Nah, tapi kalau nanti ada tulisan, oh iya ya, di rumah Pak RT suruh minta surat ini. Oh dari rumah kan enak kan Pak? Tapi kalau cuma beli garam ke warung, oh pakai LKPD, belikan garam ke warung, garam ini Bu, LKPD-nya kan tidak efektif kalau gitu. Nah jadi LKPD itu suruhan yang kalau nanti si anak itu berulang-ulang kesulitan nanti kalau disuruh. Kalau disuruh langsung, terus akhirnya gimana? Penggunaan LKPD ini penarikannya juga harus kita sesuaikan. Jangan-jangan LKPD itu ada 2 kegiatan loh. Artinya apa? LKPD-nya dikasih untuk kegiatan pertama M1, untuk kegiatan M2, M3, kegiatan kedua. Itu bisa. Namanya 1 LKPD, 2 kegiatan. Jadi nanti ditariknya itu kegiatan kedua habis. Tapi ada juga dalam 1 kegiatan ada 2 LKPD. Kita sebut LKPD 1, LKPD 2. Nggak ngerti kan maksud Pak Pri? Enggak kan? Pangkal langkah Pak Pri ulang ya Pak ya.
Langkah-langkah pembelajaran ada 5. M1, M2, M3, M4, M5. Mengobservasi, menanya, melakukan penyelidikan atau mengumpulkan data, terusnya menyimpulkan, menyampaikan. Nah, kalau menyampaikan perlu RKPD tidak? Tidak, udah. Berarti nanti di sini. Nah, terus nanti observasi perlu loh Pak Pri, berarti buat RKPD untuk mengobservasi. Menanya kan tidak usah kan? Tidak usah. Nah, berarti ini. Nah, terus nanti, wah mengumpulkan data ini butuh RKPD Pak Pri. Nah, berarti M1 dan M3 ini dua kegiatan yang berbeda. Jadi RKPD-nya itu ada kegiatan 1, ada kegiatan 2. Itu paham? Jadi satu RKPD itu 2 kegiatan itu boleh. Karena itu satu rangkaian, nanti diambilnya itu waktu kegiatan yang kedua. Tapi satu hari itu ada 2 RKPD loh. Ada 2 RKPD bisa. Dalam satu pembelajaran IPA, dalam satu pembelajaran IPS bisa ada 2. Kenapa? Karena ada 2 konsep yang berbeda atau ada 2 kegiatan yang berbeda. Nah, berarti syaratnya gimana? Kasih LKPD, kegiatan selesai, tarik LKPD-nya. LKPD 2 jangan kasih dulu, berantakan nanti. Nah, ibu itu sehari itu punya 2 LKPD. Insya Allah itu jarang dilaksanakan karena ibu orangnya terlalu rajin. Jangankan 2, Pak Pri 1 juga saya nggak pernah bikin. Kalau ketawa, cuma dalam hati aja. Nah, jadi tolong nanti ibu bapak bikin RKPD untuk membantu pembelajaran sebagai surat. Dan tidak perlu ke tukang fotokopi. Karena selama ini ada pesan yang harus fotokopi, harus fotokopi. Pak Pri bilang tekor. Kali Pak Pri, cuma berapa kali ke dalam kan nggak ada masalah. Kalau ibu kan tiap kali ke SD. Kalau tiap hari fotokopi, bapak kasihan. Tekor ya Pak. Jangan, udah dikit ya. Nah, nanti laksanaannya teknisnya itu kita sesuaikan dengan KJM. Gitu loh. Nah, sampai sini dulu kesalahan-kesalahan ini apa yang Bapak sampaikan ini ada di lapangan kok. Kesalahan yang terakhir yang nggak kalah pentingnya nih. Ini kadang-kadang LKPD itu iya jarang dijadikan PR atau tugas luar. PR-nya itu soal. LKPD itu bukan soal. Tapi kalau matematika kan berarti harus menyelesaikan soal. Ibu kalau LKPD matematika, nah nanti Bu Endang lebih banyak bertanya itu berarti tuntunan untuk mendapatkan konsep. Jadi misalnya cara menyelesaikan luas segitiga. Kalau LKPD, bagaimana dia mendapatkan hasil menghitung luas segitiga? Hasilnya ada boleh. Berarti di si anak dituntun dia dapat menghitung. Tapi kalau evaluasi, ini anak bisa mengukur luas segitiga tidak sih? Oh, itu bedanya. Jadi dites, dievaluasi, itu kasih soal, namanya tes. Kalau LKPD bukan tes. Nah, ibu selama ini kan bikin LKPD kayak tes. Iya. Iya. LKPD beli lagi. Kan bukan terjadi maksud beli atau tetapi kita ada instruksi. Ya udah instruksinya laksanakan aja, belinya jangan penuh-penuh. Tapi ibu LKPD-nya LKPD buat lagi ibu aja. Iya, itu sih buat pengayaan aja. Itu Pak Pri gitu. Itu ya Bu ya. Kalau sudah kesalahan-kesalahan ini kita renungi, baru Pak Pri mau ini kan bagaimana menyusun LKPD. Sebelum itu Pak Pri itu dulu pertanyaannya silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kasihkan ini. Bapak, silakan. Bapak yang asli boleh. Bapak tolong kasihkan ya Pak. Ada pertanyaan maka ibu nih biasanya nanya maka mewakili teman-teman. Ini apa biasanya saya membuat RKS itu setelah akhir pembelajaran. Ibu jangan ya besok-besok ya. Ya. Ibu nanti kalau di akhir ibu pasti pergi pada ngopi. Jangan ya Bu ya.
Kalau ibu udah nyuruh, tolong ibu harus pantau juga suruhannya ibu, betul apa tidak, ya. Karena ibu nggak bisa. Besok nggak boleh bisa ya punya. Jadi LKPD itu memang kegiatan kok yang dilakukan oleh anak. Jadi ibu sambil membimbing, sambil memantau. Kalau perlu ibu penilaian. Kira-kira LKPD tanya sampai nggak sih sama anak-anak pakai lembar penilaian? Jadi lembar penilaian untuk anak-anak, untuk guru. Kalau LKPD untuk siapa? Untuk anak. Beda ya, konsepnya beda. Nah, ada lagi pertanyaan. Mau nggak ibu nanya? Saya senang ya ditanya sama ibu. Bapak dan kayak di sini ada dua bapak nih. Mau nggak ibu? Khusus untuk kelas 1 SD kan pertama ibu apalagi ini Tidak bisa baca. Iya, Tidak bisa tulis. Tidak bisa ini. Ibu jangan kasih LKPD. Ibu sama aja nyiksa anak. Tapi ibu punya cara nggak selama ini karena tidak ada LKPD? Ayo Pak ditanya. Tolong nih, ibu ada masalah, anak belum bisa baca. Anak sementara ibu niat banget mau kasih LKPD. Apa yang nanti yang punya cara? Ayo Pak Pri kalau aku jawab dulu minta dari Bapak Ibu ada pemecahan nggak selama ini yang walaupun nggak ngajar kelas 1, tidak ngajar kelas 1, coba punya ide nggak untuk ibu? Ya Pak, kan siapa nggak bisa baca nih, LKPD kan isinya sebuah dan baca. Bagaimana kalau pertanyaan langsung? Tidak bisa baca ibu, gimana mau Kan jadi? sekarang ada yang sederhana. lisan gitu lisan Pertanyaan itu berarti ibu ngetes. Jangan dites, anak terbang gemeter besok nggak datang lagi sekolah. kalau untuk anak yang tidak bisa baca bisa Ya, kalau misalnya anak itu tidak bisa enggak. Pokoknya semua jawaban kadang-kadang Pak Pri udah nanya nyalahin lagi ya. Mau jawab ada salah juga ini yang berkata. Kan tadi untuk kelas 1 kan belum bisa baca sama menulis. Bisa nggak kalau misalnya isi dari LKPD itu berupa gambar yang Itu mana? Pak Pri jawaban Pak Pri itu cocok tuh. Oh iya, Cocok. bahasanya Iya. Jadi ya, ibu bisa dari- pakai gambar. Tapi kesulitannya itu karena itu zaman Pak Pri setuju ya? Setuju. Jadi pakai gambar cuma ibu gambarnya itu ibu agak kerepotan karena ibu kadang-kadang harus mencari gambar-gambar. Iya. Tapi ibu tantangan di sini. Cara gambar sekarang pakai Google. iya Jadi ibu kalau nanti di sini nih ya, nih ibu nanti mau belajar tentang kelas 1. Kelas 1 di sini tentang tubuh manusia. Ibu kalau misalnya tentang tubuh manusia, ibu buka Google. Nah, buka Google langsung minta aja tubuh manusia. Tapi jangan tubuh yang macam-macam ya Bu. Kalau anak-anak itu mintanya tentang tangan. Jadi nanti nih Pak Pri sengaja supaya cepat nih biar Bapak Ibu yang lain yang sampai bisa sama Pak Pri. Tadi ini Pak Pri gitu ya. Jadi buka Google nanti misalnya tentang anggota tubuh. Di sini aja lah. Anggota tubuh. Nah, jadi buka HP aja Bapak Ibu buka HP. Buka Google-nya. Nah. Pak Pri setuju banget. Ada yang ini Pak Pri dukung Pak Pri. Alhamdulillah. Nah, jadi misalnya anggota tubuh gitu ya. Anggota tubuh. Nah, di anggota tubuh ini ada Google. Tulis anggota tubuh kan? Nah, kalau sudah anggota tubuh, nah ini terus nanti dicari, terus di situ ada yang namanya gambar. Iya. Terus nanti ini gambar tuh. Nah, kalau gambar, nanti boleh di copy paste, boleh ibu masukkan ke LCD kalau sekolahnya ada LCD. Pasti semua sekolah sekarang boleh ada LCD. Nah, berarti suruhannya tadi ibu cocok tuh pakai lisan. Iya. Tapi ibu jangan langsung lisan kalau belum ada gambar seperti teman. Tapi kalau ada yang bukan gambar, model lebih bagus lagi. bisa model anak Ada yang model nyata, yang anaknya. bisa Atau bendanya kayak punya daun tumbuhan. Nah, iya alhamdulillah kalau seperti ini. Nah, Pak Pri apakah ini termasuk lembar kerja? Itu bukan lembar kerja, tapi memang suruhan yang sebenarnya itu bisa dibuat lembar kerja kalau anak bisa baca. Ya, ya.
Baik. Nah, jadi nanti waktu PTK gimana? Waktu PTK usahakan waktu memecahkan masalah di dalam KBM buat lembar kerja. Ibu misalnya nanti sama Ibu Ros tentang cara bermain, langkah-langkah bermain itu pakai lembar kerjanya. Jadi ibu nanti nyuruh anak-anak itu nggak perlu gini. Suruh anak-anak lihat apa langkah-langkahnya. Kan nanti dia sambil lari-lari sambil gerak, oh ada petunjuk. Oh, kata ibu guru nanti kita habis ini langsung duduk nanti kaki direntakan langsung. Nah, jadi ibu nggak capek-capek teriak-teriak. Ibu langsung bisa menilai, langsung bisa tidak ya Pak ya. Itu nanti kata Ibu Ros. Terus kata Ibu Evita nanti kaitan dengan lembar kerjanya seperti apa Pak? Metodenya. Metode untuk memecahkan masalah pendidikan, masalah psikologi anak ini pakainya nanti Ibu lembar kerjanya itu dalam KBM-nya apa anak-anak itu gitu ya. Nah, Papri kira dari Papri cukup ini aja nih, kalau tidak ada lagi Papri sih nggak suruh, ayo bikin LKPD, nggak usah. Karena nanti itu dilaksanakan secara terintegrasi sama Ibu Endang, kita Ibu Ros ya. Jadi Papri cukup itu aja. Alhamdulillah, pada serius apa bingung Papri juga nggak tahu. Gue kita Papri bingung ini apa serius apa ini. Tapi mudah-mudahan Papri berdoa mudah-mudahan pada bisa, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.